Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel KKN166. Pada kesempatan kali ini akan dipaparkan tutorial WhatsApp Business. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan menginstal aplikasi WhatsApp Business melalui Play Store. Nah, di sini kita klik aplikasi Play Store. Kemudian untuk memudahkan proses instalasinya, kita langsung search aja aplikasi WhatsApp Business-nya. Kemudian setelah itu klik tombol search-nya, kemudian di sini aplikasinya telah ditemukan, kemudian klik install, kemudian proses unduhan akan terproses. Di sini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama tergantung dari koneksi internet masing-masing daerah atau handphone. Nah, kemudian setelah proses unduhannya selesai, maka akan ada proses instalasi aplikasi tersebut ke handphone kita. Kita tunggu sejenak karena proses instalasinya ini juga sedikit memakan waktu tergantung dari handphone yang dimiliki. Kemudian setelah proses instalasi ini selesai, nantinya kita sudah bisa menggunakan aplikasi WhatsApp Business tersebut. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall, lalu kita keluar dari Play Store. Kemudian kita masuk ke aplikasi WhatsApp Business. Nah, kalau untuk WhatsApp yang biasa itu kan logonya W, kemudian kalau untuk WhatsApp Business logonya B. Nah, kemudian kita masuk, kemudian di sini kita akan mendaftar WhatsApp Business menggunakan nomor telepon. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan nomor lain untuk mendaftar WhatsApp Business. Kemudian di sini ada kolom untuk menginputkan nomor telepon yang akan didaftarkan ke WhatsApp Business. Nah, di sini untuk nomor biasanya kan 08 sekian. Nah, untuk nolnya kita hilangkan saja. Kemudian kita inputkan di sini di kolom inputan nomor telepon. Kemudian pastikan bahwa nomor teleponnya sudah benar. Kemudian jika sudah yakin nomornya benar, maka kita langsung aja klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, maka akan diproses. Nah, di sini akan diverifikasi lagi apakah nomornya sudah benar. Kalau nomornya sudah benar, maka klik OK saja. Nah, setelah memasukkan nomor di sini, tim WhatsApp tuh akan meng-SMS ke nomor yang telah didaftarkan tadi. Kemudian setelah menerima SMS-nya itu akan ada kode. Nah, maka kodenya itu kita masukkan ke sini, ke inputan sini. Nah, saat itu akan otomatis ke proses. Nah, saat itu kita klik lanjut. Kita klik lanjut aja ini, kemudian kita izinkan WhatsApp Business untuk mengakses media kita. Kemudian setelah itu di sini kita diminta untuk membuat profil bisnis kita. Nah, di sini bisa menambahkan foto profil usaha kita. Misalkan di sini kita menggunakan KKN ya. Terus di sini nama bisnisnya kita bisa isikan, terserah oleh masing-masing mau namanya apa. Untuk nama di sini tidak bisa diubah ya nantinya. Kemudian saat itu kita mengkategorikan bisnis kita itu sebagai apa. Di sini kategorinya kita bisa cari, kita sesuaikan. Nah, kalau belum cocok kita bisa sesuaikan lagi kategori yang pas itu apa untuk usaha kita. Nah, di sini saya memilih kategori fixnya adalah belanja dan retail. Seperti itu. Kemudian di sini kita mengetikkan deskripsi dari usaha kita. Misalkan di sini saya ketikkan tentang gambaran dari usaha saya, misalkan Yourstaffy, yaitu tempat belanja online untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kemudian kalau sudah selesai mengisi deskripsi, maka nanti langsung diklik lanjut aja. Nah, di sini bisa disesuaikan deskripsinya mau seperti apa. Nah, untuk deskripsi di sini itu bisa menarik perhatian pelanggan ya. Jadi,
sebisa mungkin deskripsi yang diinputkan itu menggambarkan produk atau usaha Anda. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan alamat dari usaha kita. Misalkan di sini saya ketikkan alamat usaha random. Nah, di sini ketika saya tidak mengetikkan alamat usaha yang lengkap, maka akan diminta untuk konfirmasi kalau bisa alamatnya itu yang lengkap dan detail. Jadi pelanggan itu nanti ya bisa mengecek tuh alamat usaha kita itu sebenarnya dari mana, karena ini terintegrasi langsung dengan Google Maps. Nah, setelah yakin bahwa alamatnya sudah benar, maka nanti kita klik lanjut. Oke, di sini kita klik lanjut, kemudian kita klik perbarui, karena kita sudah yakin yang terakhir itu benar, alamat yang diinputkan. Kemudian sini kita tunggu proses inisialisasinya. Kita tunggu sejenak. Nah, selanjutnya di sini akan muncul buat katalog. Nah, di sini kita akan memulai untuk membuat katalog produk kita yang pertama kali di WhatsApp Business setelah kita menginstal. Lalu di sini kita klik mulai aja. Nah, di sini kemudian ada tombol tambah item baru. Nah, diklik saja untuk menambahkan produk katalog yang baru. Nah, di sini kita tambahkan saja, kemudian di sini akan diarahkan ke galeri kita untuk menambahkan foto dari produk. Nah, di sini saya memilih 2, jadinya fiction yang 2, kemudian di sini kasih nama itemnya, misalkan di sini saya menambahkannya kan bakso aci, nah di sini nama itemnya bakso aci enak, kemudian harga per piecesnya saya masukkan 15.000, terus di sini saya kasih deskripsi produk bakso aci enak itu seperti apa. Jadi di sini deskripsinya juga yang bisa yang persuasif atau yang dapat menarik perhatian dari pelanggan kita. Jadi menggambarkan yang sebenarnya apa itu produk kita. Seperti itu. Kemudian di sini untuk tautannya di sini kebetulan saya tidak ada mungkin marketplace lain, misalkan Facebook, Shopee, Tokopedia. Nah, di sini saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan kode itemnya, misalkan di sini BA bakso aci 01. Kemudian kalau sudah benar kode itemnya, kita next. Kemudian di sini akan menyimpan. Nah, kemudian di sini setelah itu berhasil ya, katalognya berhasil ditambahkan. Ini kita review dulu katalognya apakah sudah benar informasinya. Nah, di sini bisa klik edit, diklik pensil tadi, kemudian di sini diedit kalau membutuhkan atau ingin mengubah informasi. Nah, kemudian setelah itu di sini kita sudah berhasil membuat akun WhatsApp Business dan membuat katalog. Nah, di sini kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business, yaitu ada fitur bisnis, kita klik aja. Nah, di sini pertama ada profil bisnis. Nah, di sini kita bisa melihat profil bisnis kita seperti apa. Di sini kita tentukan aja edit jam kerjanya. Kemudian di sini kita setting minggu pasti tutup ya. Jadi minggu kita setting tutup. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita setting jam 8 sampai jam 5 operasionalnya misalkan ya. Kemudian kita setting ke semuanya, semua hari, atau mungkin kalau misalkan punya opsi lain bisa disesuaikan dengan jam operasionalnya usaha masing-masing. Nah, setelah itu kita lihat dulu apakah sudah benar informasinya. Di sini kita juga bisa tambah periode jam kerja, jadi satu hari itu bisa ada beberapa jam kerjanya. Juga bisa, jika sudah kita klik simpan. Nah, di sini jam kerjanya sudah berhasil disimpan ya. Nah, kemudian di sini kita bisa edit emailnya mau apa, kemudian di sini kita bisa tautkan situs web kita, misalkan kalau punya Shopee atau
punya marketplace lain, kita bisa simpan di situ juga. Nah, di sini ada produk kita yang telah kita tambahkan sebelumnya. Terus di sini ada info dan nomor telepon. Di sini infonya kita bisa custom, misalkan customnya custom statusnya ini misalkan apa ya? Silahkan chat dan jangan rechat karena akan dibalas dari bawah, misalkan seperti itu, untuk mengingatkan pelanggan kita untuk tidak men-spam gitu ya, istilahnya men-spam gitu ya. Nah, itu kita klik simpan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke katalog, manajer katalog. Nah, di sini kita bisa mengatur katalog kita seperti apa. Misalkan kita mau lihat keranjangnya, di sini ada keranjangnya. Kemudian di sini ada koleksi. Misalkan kita mau mengklasifikasikan, mengkategorisasikan produk-produk yang kita punya. Misalkan di sini kita mempunyai berapa produk gitu ya, berapa produk. Nah, di sini akan saya klasifikasikan, misalkan bakso aci, isinya bakso aci. Kemudian besoknya misalkan saya punya produk baru bakso urat. Nah, di situ di koleksi bakso urat itu ada macam-macam bakso urat. Nah, di bakso aci ya macam-macam bakso aci seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan item lagi. Nah, kebetulan kalau sudah pernah ditambahkan itemnya, maka tidak bisa ya. Tidak bisa ditambahkan lagi ke koleksi yang sudah ada. Nah, kita coba ekspor ke fitur selanjutnya. Misalkan yang salam ini. Nah, di sini kita bisa menyeting salam otomatis. Misalkan ini, ketika nanti ada customer yang mengechat kita, nanti otomatis akan dibalas oleh WhatsApp bisnis kita yang telah kita atur nih kata-katanya, misalkan terima kasih telah menghubungi Yostafi dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan atau customisasi yang diinginkan seperti itu. Nah, misalkan di sini saya kasih format order untuk customernya. Ketika pertama kali customer mengechat, maka akan munculnya pesan yang seperti ini dari kita. Nah, kalau sudah kita klik simpan saja kalau sudah yakin untuk salamnya. Kemudian di sini ada pesan di luar jam kerja. Jadi kalau customer itu ngechatnya di luar jam kerja kita, kayak tadi kan kita udah men-settingnya hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5. Nah, di luar jam tersebut nanti akan ada pesan otomatis lagi untuk dikirimkan ke customer kita gitu, bahwa misalkan akan dibalas slow respon atau akan dibalas segera mungkin seperti itu. Jadi di sini WhatsApp Business itu untuk memudahkan kita berinteraksi dengan customer kita itu dengan usaha yang seminimal mungkin. Jadi kita juga tidak perlu meluangkan waktu banyak-banyak. Seperti itu, kita setting jadwalnya mau jadwal yang apa saja, tadi jadwal khusus saja. Kemudian sini ada balas cepat. Nah, untuk balas cepat ini tuh seperti template. Jadi untuk kita misalkan mau mengucapkan terima kasih, ya kita tinggal slash terima kasih, tidak usah mengetik panjang lebar terima kasih telah menghubungi gitu, tapi cukup slash terima kasih. Di sini kita bisa tambah balas cepat, misalkan ini untuk layanan pengiriman, misalkan kita mau memberitahu layanan pengiriman apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini biar nggak capek-capek, maka kita membuat template tuh layanan pengirimannya tuh ada apa aja. Misalkan via darat dan via udara, misalkan ekspedisinya apa saja kita jelaskan di sini. Jadi supaya ketika ada customer yang menanyakan hal yang sama, kita tinggal memanggil template tersebut seperti itu. Jadi tidak usah mengetik dari awal. Nah, ini kita sesuaikan pesannya sesuai kebutuhan masing-masing usahanya. Di sini sebagai contohnya ekspedisi ya, ada ekspedisi darat dan udara untuk informasi kepada pelanggannya. Ekspedisi yang bisa dipilih, misalkan seperti itu. Dan di sini pintasannya misalkan slash ekspedisi. Nah, jadi ketika mau membalasnya, pelanggan misalkan ada yang bertanya, ekspedisinya bisa apa aja? Nah, kita tinggal ketikkan slash ekspedisi.
Nah, di sini ada label, jadi setiap pelanggan itu bisa dilabelkan. Apakah pelanggan baru, atau pelanggan selesai, atau pelanggan misalkan kabur juga bisa, mungkin cuma nanya-nanya aja, atau yang lainnya gitu. Seperti itu bisa dikustomisasi sesuai keinginan. Seperti itu dan kebutuhan. Misalkan di sini pelanggan grosir, kita tandain pelanggan grosirnya itu siapa, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita memilah-milah customer. Misalkan proses customer-nya itu udah sampai ke pembayaran, nah kita bisa labelkan bahwa customer ini udah bayar, seperti itu. Jadi juga memudahkan kita dalam meng-cross check pesanan dari pelanggan. Nah, misalkan di sini kita menunggu dulu ya pesan dari pelanggan. Nah, di sini nanti saya akan mengechat akun bisnis ini. Nah, untuk sistemnya ini saya akan mengechat akun bisnis yang telah saya buat ini dengan nomor saya untuk agar kelihatan aja gambarannya seperti apa WhatsApp bisnis itu jika dilihat dari sisi pelanggan, seperti itu. Nah, jadi sangat powerful sekali ya WhatsApp bisnis untuk interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini saya telah membuka akun bisnis dari Your Staffy ini dari sisi pelanggan. Nah, isinya akan seperti ini. Kalau dari sisi pelanggan, pelanggan bisa melihat katalog kita, kemudian bisa melihat profil kita dan deskripsi kita seperti yang kita inputkan tadi. Itu bisa dilihat oleh pelanggan. Nah, di sini misalkan saya akan menambahkan produk-produknya, saya akan menambahkan bakso aci ini ke keranjang saya, misalkan saya akan membeli beberapa bakso aci ini. Misalkan sini saya kasih deskripsi, misalkan mau order 5 bakso aci. Jadi menggunakan WhatsApp Business ini juga memudahkan pelanggan dan dari sisi penjualannya juga dimudahkan. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat bahwa pesan dari pelanggan tadi masuk ke WhatsApp Business yang telah saya buat tadi. Seperti itu. Nah, di sini jika kita lihat ini dari sisi pelanggannya itu membeli, kemudian ada chat otomatis tadi yang telah kita buat tadi juga muncul. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan yang lainnya, produk yang lainnya. Nah, di sini masuk ke WhatsApp bisnis yang tadi. Nah, di sini masuk ya pesan pelanggannya tadi dari akun saya. Nah, di sini ada rekapan dari keranjang si pembeli. Jadi, pembeli ini beli berapa sih? Nah, di sini ada rekapannya dan jumlah total bayarnya itu berapa. Di sini sudah ada rekapannya. Seperti itu. Nah, jadi memang menggunakan WhatsApp bisnis ini memudahkan pengguna atau pelanggan dan penjual semakin mudah untuk berinteraksi. Nah, di WhatsApp bisnis ini juga bisa membuat status, membuat broadcast juga bisa. Nah, jadi lebih mudah untuk membroadcast informasi kepada semua pelanggan, misalkan ada promo dan lain sebagainya. Dan di sini untuk pelanggan yang tadi saya memberikan label, misalkan pelanggan baru dan pelanggan 2 label misalkan. Mungkin cukup sekian video tutorial penggunaan WhatsApp bisnis dari kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya bisa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Selamat jumpa di video-video selanjutnya.